Anak kita hafal Quran nomor 1, 2, dulu sekolahnya IPA, fisika, matematika, ranking 1, gampang karena menghafal Quran. Alhamdulillah ketika anak saya kelas 3 SMA itu bapak-bapak yang nomor 2 kelas 3 SMP, ketika sudah hafal Quran, sudah sedikit banyak belajar, karena sejak kecil belajar. Kalau lidahnya sih lidahnya orang Arab, kalau ngomong sudah nggak kelihatan Indonesia, tapi kalau lihat wajahnya Indonesia. Tapi kalau nggak lihat wajahnya bukan lihat lidahnya orang Indonesia, orang Asia. Kemudian apa? Kemudian kita tingkatkan lagi anak kita menghafalkan Sahih Bukhari Muslim. Ketika adunya kedua anak kita ini sebelum lulus SMA yang nomor pertama, yang kedua SMP, dua-duanya sudah menghafalkan Sahih Bukhari Muslim. Gimana? Terbayang nggak Bapak Ibu? Wah, rasanya nggak mungkin. Mungkin ternyata. Siapa bilang nggak mungkin? Mungkin. Apa yang saya katakan bukan saya cari pamrih, bukan. Ini biar sharing kepada kita, jenengan yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, jangan keliru. Anak-anak kita sejak sedini mungkin jangan banyak otaknya diasah dengan penalaran, karena kurikulum yang ada pada kita ini sedikit banyak agak berbeda dengan kurikulumnya para salaf, para sahabat, para tabi'in sebagainya. Dan sekarang baru para profesor, dokter meyakini bahasanya konsep Islam yang mengandalkan pendidikan anak sejak sedini mungkin dengan menghafal itu ternyata konsep yang paling bagus di dalam dibandingkan penalaran. Maka konsep kita setelah kita di Jakarta itu apa? Di Jakarta itu dari pagi sampai sebelum hafalan semua. Quran, hafalan hadis, hafalan matan. Baru habis itu pelajaran umum. Sampingan gak gampang. Insya Allah. Nyatanya sekarang mau ujian kelas 6, Masya Allah, trailernya bagus-bagus. Sedangkan mereka apa? Sudah ada yang hafal 5 juz, hafal 4 juz, 3 juz. Bagaimana orang tua nggak? Alhamdulillah, anak saya lulus jadi hafal 1 juz sama. Luar biasa, bangga orang tua. Apalagi sampai Masya Allah nanti bisa hafal Quran sampai SMP sampai SMA, luar biasa. Ketika anak sudah mempunyai kemampuan untuk menghafal, maka anak itu sangat ajaib sekali. Betul, karena saya juga disuruh mengasuh sebuah pesantren. Saya pulang ke Indonesia itu tahun 2011 akhir. Kemudian saya nggak balik ke Jogja, saya ingin balik ke kampung. Pondok yang kita dulu dirikan di Jogja sudah besar dan sudah banyak teman-teman. Saya balik ke kampung saya. Buat Islam Center di kampung. Kita buat SMP, SMA dan pasca sebagai aku calon dai. Kita buat ini sebagaimana kita belajar yang dari pagi menghafal Quran, menghafal hadis, bahasa dan seterusnya. Dalam 1 semester ini sesuatu yang mengejutkan. Anak-anak kita yang cerdas dari yang paling bodoh sampai cerdas itu sudah bisa menghafalkan 3 matan kitab sampai 7 kitab. Dari mulai matan al-Jurumiyah dalam nahwu, mustalah hadis mandum al-Bayduniyah, lamiyah Ibnu Taimiyah dalam Serahi dan usul salah qawaidul arba. Dalam kurang lebih waktu 4-5 bulan 7 matan kitab dihafalkan dan difahami. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka apa ketika kita melihat anak kita menghafalkan ajaib anak kecil itu, betul, walaupun dia belum bisa baca, dengarkan setiap saat dengan kajian murotal, didengarkan. Nah ini dengarkan di mobil disedangkan ngaji murotal, dia terus kata biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya menunggu anak saya sini nomor 4 itu. Jadi alhamdulillah dia sudah hafal 17 matan kitab. Yang terakhir hafal matan kitab matan al-Jazariyah. yakni tajwid qiraah di dalam mazhab Syafi'i. Ini susah sekali menghafalkan huruf-huruf hijaiyah dalam bentuk sain dengan cara yang benar. Kalau menghafalkan dia membaca sebenarnya kayak mainan saya sudah setengah 1 muka 1 lembar. Masya Allah. Saya pikir nanti kalau sudah tes terakhir dari depannya lancar aja. Namanya anak kecil. Kita sendiri heran ketika melihat anak-anak kecil itu bisa seperti itu. Maka jangan salah di dalam dunia pendidikan kita. Ini sedikit yang agak kita protes. Jangan keliru, anak-anak kita memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa, karena itulah konsep pendidikan Islam. Maka kenapa Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Ahmad 6 tahun hafal Quran? Karena dididik ibunya, nak, bangun subuh berangkat ke masjid, nak, duduk di majelisnya para ulama, para masyayikh membaca Quran, menghafalkan Quran. Dari kecil menghafal Quran, menghafalkan itu terus seperti itu. Ya. Maka apa? Yang lain akan gampang untuk didapat. Tapi ketika anak-anak kita itu dari kecil mungkin Masya Allah berapa anak pelajaran 15 sampai 20 mata pelajaran menghitung, menghafal, macam-macam.
Maaf, bukan saya berarti protes sekarang karena kurikulum 2013 ini sudah berubah menjadi kurikulum tematik. Kita nggak berbicara itu jauh sebelumnya, kita sudah memandangkan bahasa konsep pendidikan anak sejak sedini mungkin dengan apa? Itu konsepnya para ulama. Maka apa? Kalau kita membangun sebuah sekolah Islam, jangan lupa pagi agar sekolah kita berbarokah 1 jam atau setengah jam semuanya membaca Quran dulu, menghafalkan Quran dulu. Biar ilmunya berbarokah. Kalau itu sudah nanti porsinya ditambah dan sebagainya. Karena apa? Kita buat sekolah di Jakarta itu menengah ke atas. Untuk boarding school 1 bulan 3 juta. Kemudian masuk SD 20, SMP 30, SMA 40 juta. Full day dan boarding school. Ini apa? Ini masuk, apa yang dicari? Ada bapaknya profesor, doktor, alumni dari Amerika mendaftarkan di tempat kita, Ustaz, anak saya didik agar dia hafal Quran. Kenapa Pak? Tidak lagi saya berpikir anak saya seperti saya menjadi profesor, doktor, dan saya tidak. Saya ingin anak saya jangan seperti saya. Ketika saya sudah puncak di dalam gelar akademis yang saya miliki, ternyata saya sekarang berpikir bagaimana sholat yang benar, bagaimana baca Quran yang benar. Sudah berpikir akan mati, sedangkan sudah merasa terlambat. Maka apa? Ingat ketika anaknya dimasukkan, pokoknya berpikir anaknya Quran. Ini contoh-contoh yang ada ketika kita di Jogja. Kita punya kelompok pengajian namanya Ikatan Guru Besar di Gajah Mada. Ngaji rutin sama kita. Mereka sudah baik yang sudah pensiun maupun mendekati pensiun, merasa para profesor dokter itu merasa dari berbagai macam bidang ilmu. Merasa apa? Usah kita terlambat. Kenapa sekarang baru berpikir sholat, wudhu, baru berpikir baca Quran yang benar? Kenapa dulu kita nggak ingat? Kita cari dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi S1, S3 sampai mendapatkan profesor. Ternyata harus kembali pada titik nol. Sholat yang benar seperti apa? Berdoa yang benar seperti apa? Baca Quran yang benar seperti apa? Baru pada saat. Sehingga apa? Ini pelajaran yang berarti bagi kita. Jangan sampai terulang lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Siapapun kita, kalau menjadi seorang muslim, didik anak-anak kita memiliki pemahaman asal yang mapan, bisa membaca Al-Quran, sehingga benar-benar anak kita ini anak-anak yang memiliki kemampuan. Kalau saya nanti akan menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, pengusaha dan lain sebagainya, maka anak-anak kita sudah punya dasar agama yang. Maka benar, apa inilah amalan soleh, mendidik anak-anak kita bagi bapak ibu guru, bagi para karyawan dan sebagainya. Tugas kalian mulia. Setiap hari, setiap saat mendidik orang-orang yang akan menjadi tokoh-tokoh di dalam negara kita. Kalau kita benar dalam diri mereka, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita salah, tanggung jawab kita. Maka ingat sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab kepada apa yang dipimpin. Setiap kita bertanggung jawab dengan apa yang dipimpin. Suami bertanggung jawab pada istri dan keluarganya. Para ibu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Nah, kamu bermain dengan siapa nak? Ditanya. Nah, siapa temanmu di sekolah? Siapa temanmu bermain? Ditanya, dikontrol. Sekarang Masya Allah, rusaknya anak-anak di luar rumah karena pergaulan. Di rumah baik jadi anak yang alim, ternyata di luar rusak. Jangan sampai di masa dunia yang modern ini kerusakan ada di mana-mana. Kita biarkan anak-anak kita hilang. Harus kita kontrol setiap saat. Maka apa? Ini tugas orang tua, kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai bekal. Yang pertama adalah amalan soleh. Yang kedua adalah apa? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendidik anak kita kok susah ya. Anak kita dikasih tahu susah, ya, dinasihati susah, masih saja memakan sebagainya. Bapak Ibu perlu koreksi. Apakah rezeki yang saya berikan kepada anak saya rezeki halal atau bukan? Ditanya. Apakah saya mendidik dengan tauladan atau hanya dengan perintah dan larangan? Nak sholat, bapaknya nggak pernah sholat. Ibunya nggak pernah ngaji, gimana? Ini hanya omongan kosong. Nak sholat, sebelum menyuruh anak kita sholat, ibu bapak tunjukkan kalau dengan azan segera sholat. Habis maghrib walaupun 1 ayat 2 ayat baca Al-Quran. Habis subuh baca Quran. Ditunjukkan di depan anak-anak. Ketika kita mendidik anak kita melihat
sejak sedini mungkin anak kecil 3 tahun 4 tahun kalau dengar azan langsung ambil rukuhnya, ambil sarungnya ke masjid. Kenapa? Melihat orang tua yang senantiasa menjaga ibadah. Koreksi ketika mendidik anaknya, kenapa membangkang? Dikoreksi orang tuanya. Apakah yang dicari dengan yang halal atau haram? Ataukah kita jadi toladan belum dan sebagainya? Dosa apa yang salah dan seterusnya? Koreksi. Kalau itu semuanya sudah koreksi ternyata belum dapat juga ketemu, berdoa kepada Allah. Karena apa? Bekal orang tua di dalam mendidik anak-anaknya di samping ikhtiarnya, maka dia harus memanjatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri, anak, keturunan yang baik sebagai qurrata a'yun, pandangan yang indah, penyejuk hati bagi kami. Jadi apa? Doanya orang beriman untuk istri dan anaknya apa? Agar keluarga kita menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang solehah, istri kita solehah. Senantiasa kita berdoa. Sesudah itu apa? Baru berdoa. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah di antara kami itu pemimpin yang bertakwa. Sesudah apa? Membenahi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, baru meminta kepada Allah pemimpin yang bertakwa. Tidak dibalik, berdoa minta pemimpin yang bertakwa, rumahnya amburadul. Maka saat sekarang sebentar lagi mau pemilu, bapak-bapak perlu tahu. Jadi apa? Nanti jangan protes ketika ternyata jadi pemimpin kita itu gak becus. Jangan disalah-salahkan pemimpin. Allah akan memberikan seorang pemimpin yang baik. Mana cara masalahnya baik, mana jalannya? Ini ayatnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ketika seseorang itu sudah membenahi keluarganya dengan cara yang baik, keluarganya jadi penyejuk hati, penyejuk pandangan, maka apa? Kemudian baru berdoa minta kepada Allah diberikan seorang pemimpin yang baik, yang bertakwa. Maka apa? Ketika kita sudah membenahi keluarga kita, masyarakat kita jadi orang yang beriman, bertauhid, berakidah benar, Allah akan mengangkat pemimpin kita, pemimpin yang bertakwa. Dengan doa kita dan ikhtiar kita. Maka maaf bapak-bapak ibu-ibu, sebentar lagi akan pemilu, saya tidak kampanye satu partai atau ada pesan sponsor dari caleg, tidak. Pilihlah pemimpin muslim yang punya loyalitas kepada Islam dan bertanggung jawab untuk kemajuan kaum muslimin dan bangsa. Ini apa? Gambaran seorang muslim. Kita sudah berdoa mengangkat seorang muslim menjadi pemimpin kita dan sebagainya. Ini kewajiban bagi seorang muslim. Maka inilah semua yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam kita melakukan amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mendidik anak-anak kita, generasi keturunan kita dan seterusnya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala akan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 1/4 jam. Saya minta bebas pertanyaannya, protes juga tidak perlu bayar protes. Ustaznya nggak akan sakit hati, Ustaz diprotes boleh. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihat yang diberikan Ustaz. Di sini saya menyimak tadi Ustaz mengatakan bahwa seorang anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga nanti, dan sebaliknya seorang orang tua bisa mengangkat anaknya di surga. Mohon dijelaskan itu surat apa dan ayat berapa kan? Atur ayat 21. Atur ayat 21. Mohon juga dijelaskan. Saya pernah mendengar kajian yang menyatakan akan datang suatu masa di mana anak tidak bisa menolong seorang bapak, bapak tidak bisa menolong seorang anak. Gimana itu penjelasannya Ustaz? Karena agak bertentangan dengan surat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, pertama Bapak Ibu perlu pahami, Allah menyebutkan di dalam surat At-Tur ayat 21 adalah orang beriman dan anak-anak yang beriman. Jangan salah.